Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin pertama kali saya ngajar di kelas ini ya, di mata kuliah pemrograman pengembangan aplikasi mobile. Sebelum masuk ke mata kuliah, apa namanya? Perkenalan dulu ya. Kalau nama harusnya sudah ada di e-kampus. Terus untuk ruangan saya di ruang Prodi Teknik Informatika Gedung A ya. Ini prodinya kewirausahaan ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu tentang definisi disiplin. Jadi disiplin itu apa? Ini cara, salah satu yang menurut saya mendefinisikan disiplin dengan bagus ya. Mike Tyson pernah dibilang ya, disiplin is doing what you had to do, but doing it like you love it. Artinya apa? Ketika saya bilang harus disiplin, ya artinya kita harus memaksakan diri kita melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak kita sukai, seakan-akan kita menyukainya gitu. Termasuk dalam perkuliahan itu ya. Jadi harus disiplin. Artinya ya tetap dikerjakan, dipaksa gitu ya. Nggak ada sesuatu yang berhasil atau sukses tanpa ada memaksakan diri. Pasti ada memaksakan diri. Nggak mungkin semua orang itu rajin ya. Pasti ada malasnya. Bedanya orang ada yang lebih mementingkan egonya untuk malas atau memaksakan dirinya untuk rajin. Nah, itu namanya disiplin. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama saya bahas tentang kontrak perkuliahan dan aturan perkuliahan dulu. Aturan perkuliahan untuk kehadiran, kalau kehadirannya secara online itu dengan klik tombol online di sini ya. Karena ini yang terdaftar di kampus baru satu orang, ya, yang hadir baru satu orang ya. Terus kalau offline gimana? Kalau offline ya silakan absensi lewat e-kampus. Sehingga untuk absensi sih harusnya nggak susah ya. Maksudnya saya kasih porsi persentase kecil untuk kehadiran karena emang harusnya nggak ada masalah di kehadiran. Kalian bisa absen lewat e-kampus. Terus kemudian tugas silakan dikerjakan tepat waktu ya. Untuk belajar mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Kalau ada kepentingan lain dan terlambat, ya itu bagian dari konsekuensi ya. Semua orang itu hidup nih dengan konsekuensinya masing-masing. Kita udah bisa ngambil keputusan ya. Setiap keputusan yang kita ambil, kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita ya. Kalau telat ya telat gitu ya. UTS UAS project based berbasis project gitu ya. Apalagi ini mata kuliah pengembangan aplikasi mobil. Walaupun yang bikin saya agak bingung nanti adalah materinya ya. Selama satu semester itu 14 pertemuan dalam judul pengembangan aplikasi mobil di prodi kewirausahaan. Karena kan untuk mengembangkan aplikasi mobil kan sebenarnya nggak cuma tentang buat aplikasi mobil ya. Di sana ada konsep user interface, user experience, ada konsep basis data, koneksi data, ada konsep API. Sebenarnya yang harus dipelajari sih banyak ya. Tapi ini karena mata kuliah kewirausahaan bukan prodi teknik informatika, ya minimal nanti kalian paham konsep pemrograman mobil. Apakah sampai ke tahap mahir ya agak susah ya, apalagi cuma 16 pertemuan. Paling nggak kalian paham konsepnya untuk membuat aplikasi mobil itu yang diperlukan apa saja. Sebenarnya idealnya itu belajar basis data dulu, koneksi ke database, arsitektur komputer ya, bagaimana data itu dihubungkan. Karena itu konsep basicnya ya, supaya paham dalam pembuatan aplikasi. Kalau langsung ke pengembangan aplikasi mobil emang agak susah, mungkin hanya basicnya aja ya. Paling nggak masih ada hubungannya tentang bagaimana menghubungkan ini ke prodi kalian yaitu kewirausahaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kontrak perkuliahan dibagi menjadi 4 parameter, yaitu TS, UAS, tugas, kehadiran. Ini secara umum sama ya.
Jadi kalau pengen lulus ya silakan kerjakan UTS UAS, itu udah 65%. Ditambah kehadiran yang harusnya muda udah 70% harusnya lulus. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cukup jelas ya. Selanjutnya, nah, pengembangan aplikasi mobil. Sebenarnya judulnya itu mobil ya, bukan pengembangan aplikasi Android. Memang idealnya aplikasi mobil kayak gini. Membuat kendaraan bermotor. Ya harusnya bisa membuat kendaraan bermotor dalam merek apapun ya. Tapi kan nggak mungkin belajar semuanya. Kita belajar yang paling banyak dipakai aja. Pengembangan aplikasi mobil. Aplikasi OS, sistem operasi mobil kan ada banyak. Ada iOS, ada Android, ada Windows Phone, ada BlackBerry. Dan masing-masing punya sistem operasi masing-masing, punya ketentuan masing-masing, dan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Apakah kita harus belajar semuanya? Agak susah. Caranya bagaimana? Ya belajar yang paling banyak digunakan. Secara data sih yang paling banyak digunakan ya Android ya, hampir 80%. Sistem operasi yang berjalan di seluruh dunia itu Android. Otomatis kita belajar pengembangan dengan bahasa yang berjalan di Android. Bahasa pemrogramannya ada banyak. Windows pun pakai aplikasi ASP, iOS pakai bahasa pemrograman Swift, C++, BlackBerry karena sudah jarang saya kurang tahu BlackBerry. Nah, ini datanya kalian bisa lihat di video yang saya lampirkan. Most used mobile phone by persentase dari 2019 sampai tahun 2000, dari 2010 sampai 2019. Di 2019 itu Android 77%, sisanya 21% Apple. Terus ada KaiOS, ada yang tidak terbaca, ada Samsung, Windows, Nokia, Tizen itu punyanya Huawei. Karena Huawei kan diblok sama Google ya. Dia bikin operasi sendiri yang basisnya itu sama kayak Android dari Linux. Namanya Tizen OS. Karena yang paling banyak Android ya kita nanti bagaimana buat aplikasi Android. Sebelum ke sana, mengenal dulu ya Android pertama kali digunakan itu kapan? 2008 pertama kali rilis September. Namanya Android belum ada namanya 1.0. Ini urut abjad ya seperti Linux. Linux juga nama serinya itu urut abjad. Tapi kalau Linux itu nama binatang. Kalau Android ini nama makanan ya. 2008 1.0, terus 2009 rilis 1.5. Namanya Cupcake, terus Donat, CD gitu. Eclair 2009. Oktober nih tepat ya, September Oktober. Froyo, Ginger Beet, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nugget, Oreo, Pie, Andre 10, Andre 11. Saya terakhir ngikutin itu Kit Kat, Lollipop. Habis itu nggak terlalu ngikutin lagi ya. Marshmallow, Nugget. Ini list. Jadi Android itu rilis hampir tiap tahun ya. Terus ada nama barunya. Kenapa Android menjadi bahasa pemrograman paling populer? Dia didukung oleh salah satu perusahaan yang paling besar yaitu Google. Terus karena basicnya Linux yaitu sistem operasi yang open source, artinya dia gratis ya. Jadi kalau kita beli HP, ya kita beli HP-nya aja, sistem operasinya kita nggak ada biaya untuk sistem operasi ya. Berbeda kalau kita beli aplikasi Windows Phone atau iOS gitu, kita beli HP juga beli lisensi untuk sistem operasinya, Windows-nya. Sama seperti laptop gitu ya. Laptop kita kan idealnya kalau kita beli laptop kan kosong gitu, nggak ada sistem operasinya. Sistem operasinya harus kita beli lisensinya sendiri ya, 2 jutaan ya kalau yang ori gitu ya. Sistem operasi Windows, kalau kembali bajakan sih ya karena untuk penegakan hukum di Indonesia masih jarang ya. Tapi kalau di luar negeri
orang semuanya harus ori ya, karena ketahuan itu udah masuk ada melanggar hukum. Bisa hukumannya apa? Biasanya laptopnya disita kalau sistem operasinya bajakan. Di atas sistem operasi ada aplikasi. Aplikasi juga ada yang berbayar juga. Android Programming Language ada 6 bahasa pemrograman yang paling populer untuk pengembangan aplikasi Android. Ada Kotlin, Java, Flutter, React Native, Objective-C, Swift gitu ya. Kita akan belajar Flutter. Flutter itu framework bahasa pemrograman digunakan Dart. Nah, untuk menggunakan ini, apa yang harus disiapkan? Silakan install Visual Studio Code. Ya. Sudah pernah install Visual Studio Code belum? Sudah, Belum, Pak. Pak. Sudah, Lah, Pak. siapa yang bilang belum tuh? Ada yang sudah dan jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya harap Sudah, masih Pak, sudah. Visual sudah Studio install. Code sudah. Sudah ya. Nanti kalau sudah, nanti ada satu bahasa pemrograman lagi yang harus diinstal ya, Dart. Ya. Nanti mungkin pembahasan selanjutnya. Karena ini masih pertemuan pertama, saya kira itu saja untuk pengenalannya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi kalau misalnya di pelajaran Bapak ini kita kayak outputnya nanti bikin aplikasi buat dijalani di seluler apa gimana, Pak, nantinya? Ya, outputnya nanti bisa membuat aplikasi sederhana ya, nggak sampai ke tahap yang rumit ya. Paling nggak aplikasi sederhana yang bisa berjalan di Android. Kalau di Nah, iOS nanti bahasa pemrogramannya beda lagi, agak susah ya di iOS karena iOS kan sistem operasinya nggak sistem operasi terbuka ya, tertutup ya. Kita nggak bisa sembarangan install aplikasi di iOS. Berbeda dengan Android. Android kan kita bisa sembarangan install aplikasi. Nah itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing pasti. Oke, gitu aja ya. Kalau kita pengen install aplikasi iOS, kita harus daftar dulu sebagai developer, terus punya akun di iOS Store gitu ya. Itu harus bayar dan itu ada banyak yang harus dipenuhi gitu ya. Agak susah emang kalau di iOS. Makanya kadang beberapa aplikasi itu kadang hanya ada di Android gitu ya. Nggak ada di iOS. Tapi kelemahannya akhirnya banyak virus atau spam gitu ya, atau malware yang muncul di Android. Karena dengan mudahnya orang buat aplikasi gitu. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan yang lain. Karena saya ngajar KWU 2 kelas ya, KWU yang kelas C sama KWU yang kelas reguler. Mungkin nanti kalau untuk seminarnya, karena di semester ini harus ada seminar di tiap mata kuliah, yaitu mengundang praktisi dari luar. Dan panitianya siapa? Panitianya itu mahasiswa. Jadi kalian tentukan siapa yang mau diundang, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan ilmu mereka di dunia industri gitu ya. Yang ada hubungannya dengan topik perkuliahan, pengembangan aplikasi mobile gitu. Sebagai pandangan kalian atau masukan supaya ada insight dari praktisi ya, karena perbedaan praktisi dan akademisi itu kan sangat jauh lah. Dosen itu sebagai akademisi, dia banyak ke teori gitu ya. Biasanya perkembangan teknologinya lebih lambat daripada seorang praktisi yang bekerja di industri. Dia nggak banyak teori tapi langsung diimplementasikan. Jadi perbedaannya di sana, praktisi sama akademisi. Masing-masing punya tujuan dan kelebihan masing-masing. Akademisi lebih fokus ke teori untuk menyiapkan mahasiswa atau orang yang siap di bidang industri, fokus ke research, penelitian atau penemuan metode baru. Kalau praktik sih di bidang industri, di dunia industri itu fokus di implementasinya, bagaimana mengimplementasikan teknologi yang kebanyakan itu semuanya ditemukan atau ditemukan oleh akademisi di dunia pendidikan. Hampir semuanya teknologi itu berawal dari penelitian di bidang akademisi ya. Nanti yang mengimplementasikannya itu orang praktisi di perusahaan. Seperti itu. Jadi,
Saya kira cukup ya untuk perkuliahan perdana. Pertemuan selanjutnya mungkin offline atau online nih, saya lupa. Selanjutnya offline, Pak. Ya, mungkin pertemuan selanjutnya offline. Online. Lah, So Masa tahu ya? Stephen, so tahu. Kan seharusnya minggu ini Stephen. online, bukan? enggak, pertemuan selanjutnya offline nih. Mungkin kita Iya, di kampus bawa laptop masing-masing. Saya Ya, akhiri, Pak. terima kasih yang Laptop sudah saya. datang. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.